dong Kakak Sepni. Baik aja nih, nggak luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oh iya, Kakak lupa nih. Gimana dong? Kalau gitu kita ulangi lagi ya, Kak. Boleh. Kak Ima, apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes. Mantap. Oke, nih Kakak Sepni, sekarang gantian ya. Kita sapa adik-adik yang di rumah nih. Iya dong, masa kita aja, Kak. Kita sapa ya. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Aduh, Kak Ima, kayaknya adik-adik sekolah minggu kurang semangat deh. Iya nih, Kak. Gimana kalau kita ulangi lagi? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, puji syukur pada Tuhan ya Dede, karena pada saat hari ini kita masih boleh mengikuti ibadah online minggu hari ini. Nah, kita mau angkat satu pujian, kita mau nyanyi, kita mau bersukaria, kita mau angkat puji-pujian, kita mau nyanyi hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang masih Kau limpahkan kepada kami sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, agar
anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan boleh duduk diam untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menyertai, membimbing kami Tuhan. Ampuni untuk setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami selalu layak terima berkat yang hanya daripada Engkau. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik tahu gak, Tuhan melihat apa yang kita lakukan menggunakan tangan kita. Tuhan melihat kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap jalan kita. Tuhan melihat apa yang kita lihat juga. Jadi kita di sini mau angkat satu pujian, kita mau nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Semangat ya pakai geraknya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan leher. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan lehermu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kedap-kedip. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tubuh. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kedap-kedip. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kedap-kedip. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kedap-kedip. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, gak boleh bercanda sama kiri kanannya ya. Gak boleh lagi ngobrol-ngobrol sama abang, kakak, atau adiknya ya. Kita duduk yang manis, kita mau angkat satu pujian, pribadi yang mengenalmu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
kami di sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, biarlah kami anak-anak-Mu boleh duduk tenang dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan untuk segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ayo kita siapkan senjata kita. Ayo, kita buka Alkitab kita dari Markus 13. Kita buka Alkitabnya, adik-adik, sekali lagi ya. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Oke. Yuk, yang sudah dapat kita baca bareng-bareng sama kakak ya. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Judulnya Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang bagaimana dulu negara Indonesia kita melawan penjajah Belanda dan Jepang. Adik-adik, siapa yang pernah menonton film sejarah Indonesia tentang bagaimana bangsa Belanda dan Jepang menjajah Indonesia? Ayo, siapa yang pernah? Coba tunjuk tangannya. Mungkin adik-adik dengar di radio, siapa yang pernah mendengar tentang sejarah Indonesia? Mantap. Adik-adik di rumah hebat kalau sudah pernah menonton sejarah Indonesia. Adik-adik, sebelum negara kita merdeka, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad lamanya. Lama banget ya adik-adik. Atau bisa dikatakan dengan 350 tahun. Wow, lama sekali ya kak, 350 tahun. Bayangin adik-adik, 1 tahun aja, aduh lamanya minta ampun, apalagi 350 tahun. Serem banget ya. Adik-adik tahu nggak bagaimana saat itu negara Indonesia berjuang, para pahlawannya berjuang melawan para penjajah Indonesia? Ada yang tahu? Mungkin adik-adik yang pernah menonton bisa melihat bagaimana para pahlawan berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gimana mereka sampai rela meninggalkan keluarganya, mereka harus meninggalkan teman-temannya, mereka harus berjuang sendiri dengan tenaga mereka, mereka harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga seperti apa sih kak? Berjaga-jaga, mereka tidak tidur sehari semalam, bahkan ada yang tidak makan dan tidak minum. Dan tadi adik-adik, mereka rela jauh dari keluarga mereka. Bahkan adik-adik tahu nggak, ketika negara kita dijajah oleh Jepang, semua orang pada saat itu disuruh untuk bekerja atau kerja paksa. Betapa sakitnya, mereka semua berjuang, berusaha mencari akal bagaimana caranya untuk lepas daripada penjajahan itu. Nah, kakak mau bertanya, kira-kira apa ya yang digunakan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah saat itu? Siapa yang tahu? Ayo. Ayo, siapa yang tahu? Adik-adik, bangsa Indonesia waktu itu menggunakan bambu runcing. Hanya bambu runcing. Ada yang pernah lihat bambu runcing nggak adik-adik? Mungkin adik-adik bisa lihat gambar di sini. Di sini ada gambar bambu runcing. Ini
Bayangin mereka melawan penjajah yang menggunakan senjata yang ada pelurunya, tinggal sekali tembak langsung mati. Tapi Indonesia melawan dengan hanya bambu runcing. Wah, hebat sekali adik-adik. Hanya dengan alat sederhana, tapi mereka bisa berjaga-jaga. Sama halnya dengan firman Tuhan hari ini. Kita diajak menginjil Markus untuk selalu berjaga-jaga. Nah, kakak mau nanya lagi, kira-kira adik-adik tahu nggak arti berjaga-jaga itu apa? Ya, benar sekali. Kita harus selalu waspada. Tidak boleh terlihat lelah, tapi harus selalu semangat. Lalu, kenapa kita diajak untuk berjaga-jaga? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Kakak kasih nilai 100. Iya, kita berjaga-jaga agar ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita adik-adik sekolah minggu sudah siap. Kita sudah siap menyambut Tuhan Yesus. Kita sudah siap dengan hati yang bergembira, hati yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Artinya, kalau kita senantiasa berjaga-jaga, kita akan memiliki kesempatan mendapatkan apa? Ayo, mendapatkan handphone, mendapatkan tablet. Siapa yang tahu? Ayo, siapa? Mendapatkan apa ini? Coba kakak kasih clue-nya ya. Kakak kasih clue-nya ini, mendapatkan ini loh yang di atas kepala. Topi. Bukan adik-adik. Mendapatkan mahkota kehidupan yang baru. Gimana caranya buat dapetin mahkota kehidupan ini? Caranya adalah adik-adik, coba adik-adik inget gak? Semut. Siapa yang masih ingat? Mantap, pintar. Anak sekolah minggu Jatimurni hebat-hebat. Jempolnya ada 4 deh. Adik-adik, sama seperti semut. Semut kenapa sih kak? Semut itu selalu berjaga-jaga. Dia menyiapkan makanannya di musim kemarau. Adik-adik, semut berjaga-jaga mempersiapkan makanannya di musim kemarau hingga ketika di musim kemarau atau musim panas. Hingga ketika musim dingin, dia bisa menikmati makanannya. Sama seperti kita adik-adik. Kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Sekarang ini kita harus menjadi adik-adik yang baik, adik-adik yang taat sama orang tua, yang selalu rajin melakukan pekerjaannya. Misalnya ya, disuruh mama cuci piring, langsung dikerjakan. Disuruh mama nyapu, langsung dikerjakan. Semua apapun yang orang tua suruh untuk yang baik, kita harus taat, kita harus setia. Kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, sehingga ketika kita sudah berjaga-jaga, kita sudah bersiap-siap, pada harinya nanti Tuhan melihat, wah, anak sekolah minggu Jatimurni semuanya hebat, luar biasa, fantastis, yes. Anak sekolah minggu Jatimurni keren banget. Aku kasihlah dia mahkota 1. Cering. Aku kasihlah dia mahkota 2. Cering. Anak sekolah minggu Jatimurni dikasih jempol 10, bukan 4 lagi. Kalau misalnya kita selalu taat dan selalu berjaga-jaga, waspada, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang mungkin ketika kita sedang tidur, kita tidak tahu. Jadi mulai sekarang, yuk adik-adik kita siap-siap seperti pahlawan pada zaman dulu. Kita harus selalu bawa firman Tuhan, kita baca firman Tuhan sebagai bekal kita untuk melakukan yang baik dan benar. Amin. Semangat anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh baik firman-Mu Tuhan, menolong kami anak-anak-Mu untuk senantiasa berjaga-jaga Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami anak-anak-Mu, biarlah
kami boleh kuat, kami boleh bersiap-siap, berwaspada Tuhan ketika nanti Engkau datang, kami sudah siap Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami anak-anak-Mu agar menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang taat, anak-anak yang setia hanya kepada Tuhan saja. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, orang tua kami, berikan mereka kesehatan, roh kesabaran dalam mendidik kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam kehidupan kami, biar kami boleh terhindar dari segala sakit penyakit, biar kami boleh sehat oleh karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan yang tetap memimpin kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau ngasih persembahannya nggak boleh dilipat-lipat ya adik. Adik-adik harus kasih yang terbaik, sama Tuhan. Pokoknya harus rapi, harus baik, nggak boleh kotor ya. Oke, kita mau angkat satu pujian, kita mau bernyanyi Berilah yang Baik. Kita tutup ibadah kita ini, mari kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan untuk diberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu.